warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Margalitika Rasyafia Diaksa dengan NPM 2150671 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia dan permasalahannya. Di sini yang pertama ada pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah perangkat tubuh yang terdiri dari sejumlah organ untuk mencerna makanan. Organ-organ pencernaan ini bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pencernaan, mulai dari mencerna makanan, menyerap gizi yang terkandung pada makanan, hingga proses pembuangan sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan ini juga merupakan serangkaian jaringan yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang mengakibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Lalu yang kedua, ada organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Sistem pencernaan manusia mempunyai proses secara umum, yaitu pada mulanya, setelah makanan dikunyah dan ditelan, perlu sekitar 5-10 detik untuk melewati epasogus dan masuk ke dalam lambung, yang menghabiskan 2-6 jam untuk dicerna sebagian. Digesti akhir dan observasi nutrien terjadi di dalam usus halus selama periode 5-6 jam. Dalam waktu 12-14 jam, material apapun yang tak terkena akan melewati usus besar dan feses dibuang melalui anus. Organ-organ terlibat antara lain yaitu rongga mulut, faring, epasogus, lambung, lumen usus halus, dan epitelium usus halus. Lalu ada organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Efasogus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara efasogus dan usus halus pada bagian perut bagian atas. Lalu yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan. Lalu empedu tersebut akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Selanjutnya yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil yang selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilenum atau usus penyerap. Lalu yang keenam ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan berdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Lalu yang terakhir ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu untuk selanjutnya ada penyakit sistem pencernaan. Yang pertama ada MAH. Gangguan ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut yang umumnya ringan dan muncul ketika mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu, serta saat terlambat makan.
Pada kebanyakan kasus, MAH bisa diatasi dengan memperbaiki pola makan dan menghindari hal-hal yang memicunya. Lalu yang kedua ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ditandai dengan naiknya asam dari lambung ke kerongkongan atau esofagus. Gangguan pencernaan ini terjadi karena longgar atau tidak menutup dengan baiknya katup antara esofagus dan lambung. Lalu yang ketiga ada tukak lambung. Gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai adanya luka lepuh pada dinding lambung. Penyebabnya adalah infeksi bakteri H. pylori atau efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Lalu yang keempat ada diare. Cukup umum terjadi, diare adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat dengan tekstur feses yang encer. Pada beberapa kasus, dapat juga disertai sakit perut, mual, hingga adanya darah di feses. Dan yang terakhir ada sembelit. Kebalikan dari diare, sembelit terjadi ketika seorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur feses yang keras. Gangguan pencernaan ini bisa terjadi karena banyak hal. Lalu materi selanjutnya yaitu manfaat makanan sehat bagi tubuh manusia. Makanan yang sehat menjadi keharusan yang wajib untuk dikonsumsi oleh manusia, karena makanan sehat akan berpengaruh terhadap kinerja tubuh kita. Jika makanan yang kita konsumsi sehat, maka tubuh akan menerima dan memproses gizi dengan mudah dan berdampak baik bagi tubuh kita. Sedangkan, apabila makanan yang kita konsumsi kurang atau tidak sehat, maka akan terjadi ketidaksehatan pada organ pencernaan dan juga pada tubuh kita. Standar makanan sehat tidak hanya dilihat dari harga dan bentuk makanan tersebut, tapi makanan sehat lebih pada gizi yang terkandung di dalamnya. Semua itu dapat dilihat dari proses bahan makanan didapat hingga jadi makanan. Semua dapat berpengaruh pada standar makanan itu sehat apa tidak, dan apakah makanan tersebut memiliki jumlah kandungan gizi yang standar bagi tubuh kita. Manfaat mengkonsumsi makanan sehat merupakan salah satu alternatif guna menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung gizi seimbang sangat dianjurkan karena mampu menjaga kestabilan tubuh. Makanan sehat harus dikonsumsi secara seimbang karena jika jumlah kalori berlebihan juga dapat memberikan efek negatif pada keseimbangan metabolisme tubuh kita. Adapun makanan sehat yang dianjurkan untuk kita konsumsi agar kondisi tubuh kita sehat diantaranya, yang pertama ada jus labu. Jus labu adalah salah satu obat alami yang sangat baik bagi mereka yang menderita masalah pencernaan dan asam lambung. Hal ini dikarenakan kandungan serat dan sifat basa labu yang mampu menyembuhkan masalah pencernaan. Yang kedua ada beras merah. Serat dan nutrisi beras merah sangat baik untuk penderita diabetes dan mereka yang ingin terhindar dari penyakit tersebut. Yang ketiga ada ikan salmon. Ikan salmon ini sumber dari asam lemak omega 3 yang terbaik. Manfaat ikan salmon yaitu dapat mengurangi penyakit jantung, menurunkan resiko kanker, dapat melindungi sendi, memperbaiki moa dan kognisi, serta dapat mengobati masalah mata seperti mata kering. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pisang. Sumber yang kaya akan kalium dan serat. Buah ini dapat menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, saluran pencernaan, dan mencegah perkembangan kanker. Baik, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pencernaan pada tubuh manusia terjadi dalam dua sistem, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan gigi di dalam mulut kita. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dalam tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan yang kita makan tidak secara langsung masuk ke dalam tubuh, tetapi diproses terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sangatlah dianjurkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.